Halo peternak babi seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini sengaja 1 bulan ini saya ingin sharing bagaimana cara memanage farm dengan baik dan benar. Kita nggak bicara manajemen dulu, mungkin peternak-peternak yang lama-lama, senior-senior sudah expert, sudah berpengalaman untuk hal-hal manajemen, isu-isu general, penyakit ringan. Tapi sejauh ini saya visit beberapa farm dari Pulau Jawa, Sulawesi, Bali. Saya merasa kok perlu ada yang ditingkatkan dalam hal recording. Jadi 1 bulan ini saya akan geber habis tentang bagaimana menciptakan recording farm yang bagus, sehingga cocok untuk pada kesempatan sekarang ini. Yang satu menyongsong era 4.0, semuanya serba data, basisnya serba data, analisa serba data. Yang kedua yaitu sedang permasalahan global pandemi COVID-19 atau COVID-19, di mana semua orang tidak dengan mudah mengunjungi kandangnya. Apalagi kandangnya biasanya tinggalnya di Surabaya, kandangnya di Malang, kandangnya di daerah-daerah lain, kota tinggalnya di Magelang, kandangnya di Kopeng, di Solo kota, kandangnya ada di Karanganyar. Jadi akan ada beberapa kesulitan ketika pandemi. Saya tidak tahu pandemi akan berlangsung sampai kapan. Ini juga bukan dalam skenario konspirasi, kita hanya menyikapi keadaan, bagaimana bersikap sehingga kita tetap survive, usaha kita tetap survive. Syukur-syukur ada peningkatan, dan saya jamin akan ada peningkatan, selalu ada peningkatan. Nah, yang pertama yang saya akan kenalkan yaitu adalah stok card atau stok pakan kalau bahasa Indonesianya. Ini desain bisa diganti kata-katanya, nanti gambar besarnya ada di sini. Untuk lebih jelasnya saya hanya khususnya ukuran juga bisa di print besar, lebih kecil, atau bahan kertasnya juga bisa dipilih, warnanya juga bisa dipilih. Saya hanya memberi contoh saja apa yang harus dilakukan minimum di kandang, yaitu adalah stok card. Stok card ini, satu kertas ini berlaku hanya untuk 1 jenis pakan. Jadi misalnya induk menyusui 1 kartu, induk beranak 1 kartu, anak sapi, anak grower, pakan sapi, dan pakan finisher 1 set. Tujuannya untuk apa? Di sini di sebelah kanan ini ada angka 1 sampai 31. Artinya apa? Maksimal tanggal di 1 bulan adalah 31. Artinya 1 lembar kertas ini berlaku untuk 1 bulan, 1 jenis pakan. Kita mau tahu pergerakannya setiap hari. Nah, ini adalah transisi dari gudang dan anak kandang. Stok yang ada di gudang adalah milik gudang, artinya belum diberikan kepada ternak. Ketika stok sudah diambil anak kandang, itu hipotesa kita sudah diberikan kepada ternak. Itu mau di dalam kandang disimpan, ada dimakan tikus, ada kebuang, ada tercecer, ada diberikan pakan ke ternaknya. Itu terhitung semuanya sudah diambil anak kandang, itu artinya sudah dikonsumsi. Untuk apa? Keperluannya ini adalah untuk mengetahui berapa kilo babi kita per ekor per hari makan. Nanti kita akan ada data HDR, yaitu populasi indukan. Misalnya contoh populasi indukan, kita ada populasi indukan di tempat beranak, tempat kawin dan tempat beranak, ada berapa ekor induk. Nah, ini adalah contoh untuk pakan tabel untuk pakan beranak saja. Nah, pakan beranak saja ini nanti akan menunjukkan setiap harinya berapa karung diambil atau berapa kilo. Itu bisa di-adjust. Kalau saya di sini sih pakainya karung supaya mudah. Nah, tapi ada juga hati-hati, ada yang karungnya tidak selalu 50 kilo. Kalau di sini yang saya pakai itu 1 karung pasti 50 kilo. Jadi sebelum diikat atau sebelum dijahit, pastikan berat karung satunya itu berapa kilo. Kalau enggak, ya setiap karung ditimbang, dikasih catatan. Jadi kita ngeluarin berapa kilo. Nah, jadi
Jadi stoknya adanya berapa, stok sisanya berapa, catatan. Jadi ini terima ini misalnya gini, ambil dari gudang. Misalnya ambil dari gudang, ini stok, jadi misalnya dari gudang masuk 10, atau dari poultry shop kalau beli pakan, datang pakannya 10. Diambil anak kandang 2, jadi sisa 8. Nah, nanti sisa pagi 8, diambil lagi 2, sisa 6. Begitu terus, nanti tiba-tiba produksi pakan lagi, mixer, campur, atau beli pakan lagi, ditambah terimanya, jadi sisa nanti jadi terimanya nambah, dipakai berapa, sisa terakhir berapa. Nanti saya akan tak bisa hitung di sini adalah konsumsi total. Konsumsi total ini kalau saya bagi dengan rata-rata populasi, saya akan dapat adalah konsumsi rataan harian. Nah, konsumsi rataan harian ini kita punya standar. Untuk indukan itu bagusnya berapa? Karena indukan kan ada yang 2, 2,5 sampai 3. Nah, itu kita bisa kontrol nanti akhirnya. Nah, kontrolnya ini juga nanti dibantu dengan laporan farrowing. Anaknya lahir terlalu kecil atau terlalu besar. Nanti kita validasi dengan data ini, apakah dia makan terlalu banyak atau tidak untuk indukan. Nah, untuk yang grower finisher, pakan ini baiknya dilakukan per individu, per grup, setiap batch, artinya setiap satu. Kalau tidak bisa, kalau baterai mungkin bisa ya satu baris, itu akhirnya kita kontrol baris A, baris B. Bagusnya biasanya satu umur karena dia akan panen di hari yang sama. Jadi dikelompokkan, misalnya satu batch dia sapi hari ini, nah itu satu laporan. Semua pakan yang kita berikan ke batch itu kita catat, sampai akhirnya kita potong, kita tahu bobot akhir, kita tahu total dia makan berapa, untuk kita konversi, kita bagi ke populasi, atau kita bagi ke bobot daging yang kita dapat waktu jual bobot akhirnya. Itu kita dapat nanti FCR berapa makan dibagi berapa daging kita dapat, itu nanti kita dapat rasio. Ini satu laporan yang simple sekali, hanya butuh print ini saja. Kalau tidak kesulitan bisa hubungi agen-agen Altek, pasti dibantu untuk printnya, supportnya. Saya yakin lah itu, kalau minta form seperti ini pasti nanti akan dikasih untuk kontrol pakan. Yang kedua, kita bicara tentang pembibitan dulu ya untuk hari ini. Yang kedua adalah sokat. Sokat ini ada dua muka. Yang halaman depan itu adalah kontrol untuk sokat itu kartu induk atau KTP-nya si babi. Ini saya contoh print yang besar. Nanti bisa biasanya setengahnya ini ukuran A5 di printnya bolak-balik. Nah, halaman depan itu nanti akan menceritakan tentang histori di tempat kawin. Jadi ada kawin. Di sini ada kawin yang babi darah kawin, lalu 3 kali dia kawin nggak pernah jadi, dia harus kita call. Nanti pariti 1 dia kawin berapa kali, baiknya sih kawin sekali langsung jadi, langsung beranak, kawin sekali langsung beranak, sampai kawin 9. Di sini pariti 7 sudah mulai masuk ke monitoring persiapan untuk dikaling karena udah mau masuk umur tua. Nanti umur 10 ini udah tidak ada toleransi lagi, jadi jangan sampai nambah halaman. Jadi pariti 10 harusnya sudah mulai dikal. Nanti gambar jelasnya ada tampilannya. Nah, halaman belakang ini menceritakan tentang profil dia beranak. Jadi pariti pertamanya dia punya anak berapa, bobot lahirnya berapa, menyusui berapa, sampai sapinya dia dapat rataan berapa. Untuk apa ini? Ketika kita keliling kandang, kita melihat kita sudah grouping, yang kawin kumpul sama yang kawin, yang bunting kumpul sama yang bunting, yang dreso yang kosong kumpul sama kosong. Nah, untuk kontrol yang kosong atau untuk kontrol yang bermasalah, untuk kontrol yang sakit atau untuk kontrol yang sedang keguguran, kita bisa melihat historinya ini. Apakah ini babi layak untuk kita pertahankan atau harus kita jual? Nah, disinilah semakin banyak informasi, sebuah kandang peternakan akan melakukan kebijakan yang tepat dan efisien. Tidak salah langkah karena datanya ada.
Jangan sampai kita jual pariti-pariti yang sedang produktifnya, umur-umur muda, anaknya banyak, karena satu sakit atau masalah sedikit kita tidak bisa selesaikan, malah itu yang kita jual. Kita pelihara induk-induk yang lebih tua, induk-induk yang produksinya sudah menurun, malah lebih banyak populasinya. Nah, kita bisa kontrol dari ini. Ini nggak perlu komputer, nggak perlu software, manual saja. Nah, kalau ini enaknya, kalau difoto, di share ke expert atau TS obat atau supplier, prinsipal, orang sedikit banyak akan bisa memahami. Ketimbang yang sepotong kaleng. Bukan menghina, bukan ini, tapi sepotong kaleng itu hanya satu potongan cerita. Kita tidak tahu cerita sebelumnya, jauh sebelumnya, waktu dia muda, pariti sebelumnya, atau beranak sebelumnya, itu ceritanya tidak lengkap. Nah, kalau ini semuanya lengkap, jadi akan membantu kita untuk menganalisa performa babi beranak atau babi bunting. Dia berlakunya sampai itu babi mati. Dari babi kita beli, masuk darah, siap untuk mau dikawinkan, kita harus sudah bikinkan ini sebelum kawin nih, harus buat surat kartunya sampai dia nanti dijual atau mati atau sudah tidak ada lagi di kandang. Nah, berikutnya adalah kartu beranak. Kartu beranak ini saya print besar. Nanti silahkan kalau memang tertarik untuk print yang lebih kecil atau dimodifikasi lagi. Maksudnya apa kartu beranak ini? Kartu beranak ini halaman pertama hampir sama seperti di halaman belakang kartu indukan tadi. Nah, tapi kalau ini kan menceritakan seumur hidup babi. Nah, kalau ini hanya menceritakan satu kali kejadian beranak. Jadi anaknya jantan berapa, anaknya betina berapa, terus tanggal kalau ada foster biasanya kita pindah-pindah anaknya itu harus tercatat semua. Anak satu pindah kemana, dari induk siapa, dia terima lagi anak dari induk siapa, anaknya mati alasannya apa matinya, jumlah akhirnya berapa, di sampingnya berapa, terus catatan ini perlu untuk cerita ini induk bagaimana kondisinya. Baru kesimpulan dari sini dimasukkan di halaman belakang yang tentang profil beranaknya induk tadi. Jadi ini kesimpulannya di sini. Tapi untuk mendapatkan kesimpulan ini kan kita pelihara menyusui hampir 30 hari atau 23 hari, 25 hari. Nah, inilah perjalanannya. Kita suntik apa, induknya, catatannya. Nah, yang ini terkadang simple tapi banyak yang orang tidak memperhatikan. Kita mau kontrol konsumsi induk di tempat menyusui. Ini penting. Bagaimana induk tidak kehilangan bobot badannya saat menyusui, tidak kehilangan bobot badannya terlalu banyak saat menyusui. Jadi supaya dia keluar dapat body conditioning score-nya normal, minimum 2. Nah, apa body conditioning? Ingat ada video saya sebelumnya. Silahkan diklik nanti untuk lebih detailnya kalau misalnya lupa tentang body conditioning score. Nah, kita pengen dapatnya 2, minimum 2, jangan sampai dari 1. Nah, jangan sampai terlalu kurus. Nah, kita harus kontrol dia punya konsumsi pakan. Nah, konsumsi pakan ini nanti ada trennya di sini. Saya buat tabelnya, target konsumsinya. Nah, target konsumsi ini juga berkaitan dengan protein pakan yang dibuat di kandang berapa. Saya pakainya semuanya standar NRC. Jadi kalau Bapak Ibu pakainya di bawah standar NRC, jadi konsumsinya harus lebih tinggi. Tapi kalau pakainya nutrisinya lebih padat atau lebih tinggi dari NRC, konsumsinya akan lebih rendah. Nah, ini ada grafiknya, ada warna. Ini harusnya ada warnanya karena warna agak biru jadi nggak terlalu detail. Nah, ini nanti akan menjelaskan tentang berapa sih konsumsi dia satu hari itu. Jadi nanti ini kalau coretnya ini serong ke kanan, kalau derajat jadi 30 derajat ya, 30 derajat. Terus kalau yang ininya berbalik jadi minus 30, jadi miringnya bolak balik. Nanti kalau dia ini jadinya jadi silang kalau di kotak yang sama. Itu untuk menandai dia pagi berapa. Kalau pagi coret aja miringnya begini, kalau siangnya berbalik miringnya. Nanti akan jadi silang di kotak yang sama kalau konsumsinya sama. Kita mau total. Jadi untuk gambaran supaya
dia ada di bawah target atau sudah sesuai target atau ada di atas target. Kalau di atas target kita mau kontrol jangan sampai sapinya kegemukan. Tapi kalau di bawah target kita juga mau kontrol jangan sampai sapinya kekurusan. Nah ini susahnya di peternakan babi ini, kita bagaimana tidak boleh terlalu gemuk, tidak boleh terlalu kurus. Nah ini perlu kita kontrol. Nah ini kalau kesulitannya bisa pakai kartu ini untuk mengingatkan karyawan. Karena kalau kita sebagai owner datangnya tidak setiap hari, nah itu biasanya kita tidak bisa mengikuti cerita. Terkadang kita juga bingung masalahnya datang dari mana. Nah ternyata datang dari konsumsi. Ini juga bisa menandakan babi itu sehat atau sakit. Kalau sakit dia biasanya konsumsinya akan terus rendah, nggak mencapai target. Ini untuk ini, nah ini selesai 1 kali sapihan selesai. Dikumpulkan ke admin untuk laporan sapi. Nanti adminnya bisa tahu, oh berapa endingnya sapi dan bobotnya berapa. Ini untuk laporan sapihan juga. Jadi itu. Nah untuk kelengkapan laporan sapi, laporan kawin, video berikutnya. Nah tadi sudah betina sudah. Nah kita sekarang masuk ke babi jantan. Beberapa peternak punya babi jantan. Nah ini adalah form untuk babi jantan. Simple saja sebetulnya, kita mau kontrol kapan dia dipakai untuk kawin atau kapan dia dipakai untuk koleksi. Nah di sini sebetulnya untuk kontrol jangan sampai ini jantan dipakai setiap hari. Nah minimal untuk jantan dewasa di atas 2 tahun seminggu mau dipakai sampai 3 kali. Nah jadi mau nanti makin sudah 3 tahun bisa dipakai 2 hari 1 kali. Nah tapi semakin muda dia biasanya semakin kurang spermanya, belum cukup bagus, jadi perlu waktu untuk istirahat untuk pembentukan sperma. Ini berbeda dengan masa-masa training. Kalau masa training memang setiap hari dia harus mounting, dia setiap hari harus naik. Kalau kita lagi training dia ke dummy collection, kita harus training dia setiap hari 1 minggu supaya dia ingat, hafal kalau itu dummy untuk mounting, untuk panjat, untuk kawin, baru kita collect 1 minggu berturut-turut. Tapi kan spermanya kita buang atau kita lempar ke induk-induk yang susah birahi supaya terstimulasi dengan feromon dari sperma si jantan. Nah, tapi kalau sudah mau dipakai, kita harus cek. Jangan sampai jantan-jantan yang masih muda kita setiap hari atau 2 hari sekali kita push. Paling tidak dia 3 hari sekali. Jantan yang umur 1 sampai 2 tahun gitu. Apalagi ini kita kawin alam, kita nggak tahu persisnya sperma. Kalau kawin suntik kita bisa cek dulu pakai laboratorium, pakai mikroskop, kondisi spermanya oke enggak. Tapi kalau ini kawin natural, ya namanya babi, kalau dikawinkan pasti naik-naik aja, pasti masuk-masuk aja itu penisnya. Tapi kualitas spermanya bagus atau tidak kita harus kontrol. Paling tidak kita mau tahu jadwalnya dia di sini. Jangan sampai setiap hari dia dipakai untuk kawin. Nah kita juga bisa kontrol pekerja kita. Kita bisa cek 1 minggu 1 kali Bapak datang ke kandang, Bapak lihat tabelnya. Apakah dia dipakai setiap hari atau bahkan malah lama tidak dipakai. Kalau lama tidak dipakai, jadi kita mau basir dong. Pelihara babi jantan mahal, mending kita jual daripada di kandang tidak pernah dipakai. Dia cuma makan tidur buat jadi hiasan. Nah itu sepintas tentang form-form yang ini form yang untuk di lapangan. Jadi form-form yang harus disiapkan untuk di kandang simple, bentuknya silahkan dimodifikasi, di print lebih kecil, lebih menarik, dibungkus plastik supaya tidak basah ketika siram babi. Desainnya terserah bagaimana, yang jelas informasi yang ada minimum seperti itu. Jadi tidak lucu kan kita dari kandang nggak harus bawa buku banyak-banyak hanya untuk tahu sejarahnya ini babi gimana sih. Bisa, tapi bukunya ada di kantor. Nanti kalau kita ke kantor lupa lagi. Nah, tapi kalau di kandang di situ kita bisa lihat kartunya, di situ kita bisa decision maker. Di situ kita bisa buat keputusan. Oh, ini mau kawin terus atau tidak? Ini mau kita jual atau tidak, itu mau kita treatment dengan hormon atau tidak, kita mau kasih makan sama atau tidak, itu semua bisa kita putuskan di at the time, di waktu yang sama ketika kita ada di dalam kandang. Nah di dalam kantor baru kita cross check lagi kebenaran datanya. Itu lebih efektif daripada mondar-mandir itu akan habiskan waktu, juga tidak efektif. Apalagi bukunya banyak, kalau dibawa ke kandang ya kalau jatuh basah semua datanya tulisannya hilang. Jadi itu untuk informasi hari ini. Banyak informasi yang menarik berikutnya. Menarik atau tidaknya tergantung Anda mau mengembangkan dunia peternakan Anda atau tidak. Selanjutnya akan mendiskusi tentang bagaimana
administrasi kantor. Bagaimana kita kerja recording di kantor, beberapa form nanti akan saya share sebelum nanti yang expertnya tingkatannya nanti pakai software untuk analisa. Jadi sebelum ke software sebetulnya ada juga data-data yang bisa kita kerjakan secara manual untuk kontrol kandang. Nah itu akan saya ajarkan di periode berikutnya, akan saya sharingkan. Tetap stay tune di channel saya, subscribe dan like. Bantu juga share ke rekan-rekan yang mungkin membutuhkan tapi belum tergabung di dalam komunitasnya saya, bisa membantu industri mereka, bisa membantu usaha mereka supaya berkembang di kemudian hari. Salam jaya peternak Indonesia, ketemu di video berikutnya. Salam.